berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasa mimpin? Saya. Nah ya, ayo pimpin doa. Duduk siap. 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 Berkalimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Selanjutnya, dari telur akan menetas menjadi ulat. Ulat itu tugas siapa? Ya, tugas ulat itu hanya makan setiap hari. Selama berapa nih? Selama 2 sampai 4 minggu dia terus-terusan makan. Tubuhnya harus tumbuh 100 kali lebih besar dari awal. Terus si ulat juga berganti-ganti kulit beberapa kali dan menyimpan energi untuk tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Kepompong. Lanjut. Kepompong atau pupa. Jadi si ulatnya kalau udah kenyang banget, itu dia akan beristirahat di dalam kepompong. Ulat membungkus diri dengan benang sutra. Organ dalamnya itu berubah. Jadi dia di dalam kepompong itu berubah dari yang ulat menjadi kupu-kupu. Sayapnya indah mulai berbentuk di dalam. Prosesnya 1 sampai 2 minggu. Tadi kalau ulat prosesnya berapa? 2 sampai 4 minggu. Lanjut, habis dari kepompong yang udah menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Kalau kupu-kupu tuh mencari apa? Bunga, nektar di bunga. Tuh, meminum nektar dari bunga membantu penyembuhan tanah dan sayapnya berwarna-warni. Terus nanti kalau kupu-kupunya udah dewasa, dia akan bertelur, memulai siklus yang baru. Jadi nanti bertelur lagi, jadi ulat lagi, makanya jadi banyak berkembang biaknya. Tuh, kesimpulannya, telur dari awal itu telur, kupu-kupu betinanya bertelur di atas daun. Terus ulatnya menetas dari telur dan makan daun setiap hari. Terus menjadi kepompong yang membungkus dirinya dan berubah di dalam menjadi kupu-kupu yang cantik terbang ke bunga. Kupu-kupu juga punya fakta serunya yang unik. Yang pertama, kupu-kupu itu merasakan dari kaki. Kalau kalian kakinya buat apa? Berjalan. Sekarang kalau kupu-kupu kakinya bisa merasakan makanan. Terus ada lebih dari 20.000 spesies di dunia. Makanya kalian kalau ketemu di luar itu kupu-kupu ada berbeda-beda. Itu lebih dari 20.000. Kalian udah nemuin belum 20.000 itu? Nah, terus ada beberapa kupu-kupu berimigrasi ribuan kilometer. Jadi kalau kupu-kupu itu nggak cuma 1 meter terbangnya atau cuma dari sini ke depan, terbangnya itu bisa sampai dari sini ke nggak sejauh itu sih. Bisa dari sini ke Jakarta misalnya, itu udah jauh banget tuh, dari kilometer. Terus kupu-kupu hanya aktif saat cuaca hangat. Nih, sekarang kan cuacanya dingin nih. Ketemu kupu-kupu nggak? Enggak. Kalau misalnya lagi terik, tuh kalian ketemu nggak? Ketemu. Makanya dia aktifnya saat cuaca hangat. Terus kupu-kupu itu tidak tidur seperti kita, tapi beristirahat. Kalau kita kan tidur itu kebutuhan. Tapi kalau kupu-kupu hanya beristirahat. Dan baru tahu nih, sayap kupu-kupu itu tersusun dari sisik-sisik kecil. Kalian taunya sayap kupu-kupu itu terbuat dari apa? Kayak kertas gitu lah sih bentukannya, tapi ternyata dari sisik-sisik kecil. Nah, coba sekarang jawab pertanyaan di sini. Udah paham belum? Ada yang mau ditanya enggak? Coba yang bertanya lagi nih. Tahapan pertama apa? Tahapan kedua?
Coba ya kita ini. Benar, cukup. Siapa lagi? Saya. Ayo, ini. Pencet angkanya. Nah, tutup. Apa? Coba dulu apa? Ya, benar. Oh. Benar, cukup, benar. Ayo, siapa lagi? Ayo, yang belakang dulu nggak? Apa itu? Kita lihat di dalam. Pencet angkanya. Tempat ulat berubah bentuk. Kompor. M. Lalu PO lagi ini aku. PONG. Nah, kepompong. Nah, benar. Ayo, siapa lagi cewek gantian? Nah, ayo. Kita gantian ya. Lihat angkanya. Tuh. Sebutkan contoh metamorfosis sempurna. Pakai pakai ini pakai. Nah, kupu-kupu betul. Yang terakhir sedikit. Apa? Hasil akhir metamorfosis apa? Nah, udah dulu. Udah nggak isi semua belum? Nah, berarti udah melatih semuanya? Berarti sekarang ibu biar lebih ingat lagi kita ada nyanyian. Metamorfosis kupu-kupu. Ada lagunya, ayo mulai dulu. Lagu metamorfosis. Udah bisa belum? Nah, coba sekali lagi pakai ini. 1, 2, 3. Kupu-kupu. Kita metamorfosis kupu-kupu dari telur menjadi ular, lalu kepompong jadilah kupu-kupu terbang terbang
3 orang satu kelompok. 1, ini 3 orang nih. Lagi ini, coba lagi 4. Ya, 4. Jangan lupa ditulis namanya. Ya, nama kelompoknya. Kamu kelompok sama siapa? Ini. Lebih ada ke sini. Ya. Yaudah, kamu rapikan satu bulan. Jangan lupa namanya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelasnya tulis kelas 6. Tulis kelas 6 pasti. Kelasnya kelas 6. Ya, ini kelas 1, 2, 3, 4. Semua ngerjainnya? Udah, sekarang ibu minta perwakilan satu kelompok. Perwakilan satu kelompok buat presentasi. Nih kelompok ini. Ayo, ke depan. Ya, tahapan yang pertama itu di sini apa? Ya, telur terus kukunan. Jelasin setiap prosesnya. Telur menetas dari induk, kemudian dari telur menjadi ulat, lalu ulat memakan daun yang lain dari ulat air berkembang. Ulat setelah itu menjadi kuku-kuku yang cantik dalam buah yang besar. Nah ya, nih jawabannya itu yang pertama. Tahapan pertama, telur menetas dari induk kupu-kupu di atas daun, benar? Nah, tahapan kedua, dari telur menjadi ulat. Lalu ulat memakan daun setiap hari dari 2 sampai 4 minggu, benar nggak? Tahapan ketiga, ulat membungkus dirinya dengan benang sutra, lalu ia berubah di dalam kekopong, benar? Yang keempat, setelah itu menjadi kupu-kupu yang cantik dan membuat siklus baru. Ya, udah bagus kelompok 1, tepuk tangannya. Nah, sekarang kelompok yang lainnya kumpulin. Kumpulin, ayo yang lainnya. Sini, Bu. Lagi, mana lagi? Nah, kalian udah ngerti apa itu metamorfosis? Nah, metamorfosis itu nggak selalu kupu-kupu, tapi ada apa tadi? Kodok, nyamuk, belalang, jangkrik, kecoa. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Udah paham semuanya? Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai